anak-anak ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelas, dipimpin berdoa. Sahabat, sebelum pelajaran hari ini mulai, marilah kita terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Saya absen terlebih dahulu. Abdul Ghafur, Abdul Kohar, Ahmad Angga, Ahmadi, Ahmad Fikron. Baik ya, tolong selama kegiatan belajar mengajar, masker dipakai, tasnya dilepas. Ya, tasnya dilepas. Baik ya. Tasnya ditaruh di bawah lah, ya, biar tidak nyenggol monitor dan lain sebagainya. Baik anak-anak ya, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang bagian perangkat-perangkat keras yang ada di komputer. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Jadi tolong materi yang kemarin itu tetap dilaksanakan setiap pembelajaran di sekolah maupun di industri, ya. Nah, untuk tahun depan kan kalian akan melaksanakan double track, ya kan? Nah, double track keselamatan kerja harus nomor 1. Cara kerja CPU. Yeay! Dengan kemajuan teknologi saat ini, komputer menjadi barang yang penting di dalam kehidupan manusia. Tetapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana caranya komputer bekerja? Saat kita menekan tombol keyboard, tombol tersebut akan mengantarkan arus listrik kecil yang diterima sebagai data. Data input eksternal dari input device masuk ke dalam RAM disimpan sebagai data sementara. RAM sebagai penyimpanan sementara mempunyai batas kapasitas. Jika terjadi overload, inputan data akan diarahkan ke ROM yang mengakibatkan performa komputer melambat. Untuk inputan keyboard, ROM tidak perlu bekerja dalam media inputan. Data yang berada di RAM lanjut ke cache memori sebagai transit sementara. Hal ini berguna untuk kecepatan memproses data input yang pernah diproses sebelumnya. Setelah mampir di cache, data diarahkan ke control unit untuk diproses. Karena control unit berfungsi sebagai pengatur hardware-hardware yang lain untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data secara urut. Data yang berada di control unit diarahkan ke algorithmic logical unit atau ALU. Dikarenakan inputan keyboard tidak mempunyai logika dan perhitungan, data inputan tersebut lanjut ke proses selanjutnya. Data yang telah diproses disimpan lognya di register. Setelah disimpan di register, data diproses lagi di control unit untuk menentukan proses selanjutnya. Gabungan dari control unit, algorithmic logical unit, dan register merupakan CPU. Proses dari CPU tadi diarahkan ke RAM. Data yang berada di RAM disimpan sampai data tersebut menuju ke output. Output ini merupakan monitor yang menampilkan apa yang kita tekan di keyboard. Baik anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas komponen perangkat komputer. Nah, di tujuan pembelajaran, harapannya peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dengan tepat. Jadi, di pelajaran hari ini, kami berharap kalian dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dengan tepat. Jadi, apa saja sih perangkat keras komputer itu? Ya, jadi perangkat keras atau yang disebut dengan hardware itu ada perangkat keras input, ada perangkat keras output,
ada media penyimpanan, dan ada komponen CPU. Jadi dengan pertemuan ini kita akan membahas 4 unsur, yaitu perangkat keras input, perangkat keras output, media penyimpanan, dan komponen CPU. Baik, ada yang tahu perangkat keras input itu apa? Central Processing Unit, ya. Central Processing Unit, ya, atau unit proses sentral, ya. Pusat, sentral itu pusat, ya. Pusat pemrosesan namanya CPU. CPU adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi dalam bentuk program komputer. Ya. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, ya, dan input-output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan program. Ya, di sini banyak sirkuitnya. Ya. Nah, di sini ini menggunakan algoritma bahasa pemrograman menggunakan biner. Ya. Jadi di sini ini menggunakan biner, ya, biner 101010 gitu untuk menjalankan sebuah CPU, tapi sangat cepat sekali. Ya. Nah, di sini komponen di sini itu sangat berkaitan. Ya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, semuanya saling berkaitan. Nah, ini CPU, ya, di depan kalian itu ada di bawah, ya. Nah, ini salah satu contoh bentuknya. Apa namanya ini? CPU. Ya, kalau kotaknya ini namanya apa? Casing. Ya. Jadi casing itu apa? Casing itu apa? Pelindung. Apa? Wadah, ya, tempat atau pelindung, ya. Jadi perangkat-perangkat CPU itu diletakkan di dalamnya casing, ya. Jadi untuk wadahnya, untuk pelindungnya, untuk keamanannya, safety-nya. Ya, kalau semuanya nanti terbuka, resikonya nanti ada. Ini saya bagi lembarnya, ya. Nanti di sini tugasnya adalah yang pertama, ya, di sini ada kolom-kolom, ya, di sini ada kolom-kolom. Nanti silakan kalian isi, ya. Ini tugasnya kelompok, silakan cari. Ini ada, ini ya, satu kelompok, ya. Satu kelompok, yang ini juga satu kelompok, dia tidak merubah tatanan kursinya, ya. Ini, terus yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok, ya, 4, ya. Oh ya, pembentukan kelompoknya, ya. Kalau mau pakai di sini, passwordnya terserah, ya. Passwordnya terserah. Tapi tolong jangan YouTube-an, ya. Soalnya bensin. Cetak, Evan. Kopi.
Kami akan menjelaskan Pak Input, output, media penyimpanan komponen CPU dan komponen CPU. Pertama, CPU mau kita akan kita gambar teks. Speaker jenis perangkat output untuk memberikan input dalam bentuk suara. Proyektor jenis perangkat berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar. Monitor output menampilkan gambar. Prosesor komponen CPU terletak dari komputer, RAM, komponen CPU, media penyimpanan data, motherboard, komponen CPU untuk mengetik, SPH, komponen CPU untuk menggunakan monitor, disk, media penyimpanan untuk menyimpan file atau data, SSD dan media penyimpanan untuk menyimpan file dan agar menyimpan performa. Ayo jangan dempet-dempetan toh yo, baca yo. Jenis perangkat penyimpanan fungsi untuk menyimpan data sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih aplaus untuk teman. Tadi sudah bagus ya, penampilannya sudah bagus. Tadi sudah menyebutkan 4 unsur. Ada apa saja tadi? Input. Nah, perangkat keras input, perangkat keras output, terus media penyimpanan, komponen CPU. Nah, saya pengen tahu ini. Pengertiannya perangkat input tadi apa? Tangan dong, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa? Andini? Ya? Oh, pengertian perangkat input. Ya. Perangkat input tadi, menurut bahasamu nggak apa-apa. Perangkat yang mengeluarkan, yang memasukkan atau memberi perintah. Memberi perintah kepada CPU. Untuk yang pertemuan yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari, kita akan membongkar bongkasan CPU ya. Nanti kita akan belajar bongkar pasang CPU dengan menggunakan SOP atau standar operasional ya. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi bekal besok ya, menjadi ilmu yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Untuk menutup jumpa pertemuan hari ini, silakan dibikin berdoa. Ketua kelas. Persiapan. Belum kita pulang, marilah kita berdoa dan dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.